Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Malik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Dr. Elvina Mamba Saidah, spesi MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif menurut jin biasa. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, menyelam lebih dalam terkait dengan teori perkembangan kognitif menurut jin biasa, tentunya kita harus kenal terlebih dahulu siapa itu jin biasa. Jin biasa adalah seorang psikolog dan ahli perkembangan anak asal Swiss. Beliau terkenal karena teorinya tentang perkembangan kognitif. Jin biasa adalah tokoh yang pertama kali mengemukakan bahwasanya anak-anak tidak berpikir seperti orang dewasa, dan kemampuan berpikir mereka terus berkembang secara bertahap melalui beberapa tahap. Adapun kontribusi ataupun peran jin biasa, beliau menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif yang sampai saat ini teori tersebut menjadi dasar dalam dunia pendidikan dan juga psikolog. Biasa juga menjelaskan anak belajar aktif melalui eksplor lingkungan, bukan hanya meniru. Kemudian biasa menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam membentuk cara berpikir anak. Setelah kita mengenal siapa itu jin biasa, selanjutnya kita juga harus tahu apa itu definisi perkembangan. Sederhananya, perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang, baik itu dari segi fisik, mental, dan juga kemampuan yang terjadi secara bertahap melalui beberapa tahap. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan kognitif menurut jin biasa. Bagian pertama adalah tahap sensori motor yang berlangsung pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap sensori motor, bayi belajar memahami dunia melalui gerakan tubuh dan panca indera seperti melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasakan. Mereka mulai menyadari hubungan antara tindakan dan akibat, serta mengembangkan kemampuan penting yang disebut objek permanen, yaitu memahami bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika bayi mengguncang mainan berbunyi berulang kali karena senang mendengar suara yang muncul. Contoh lain, ketika ibu menyembunyikan mainan di balik bantal dan bayi mencarinya. Itu menunjukkan bahwa ia sudah memahami keberadaan objek tersebut. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap praoperasional. Itu terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mampu menggunakan simbol seperti bahasa dan gambar untuk mewakili benda atau peristiwa. Imajinasi mereka sangat aktif. Namun, cara berpikirnya masih egosentris dan belum logis. Anak sering melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri. Misalnya, ketika anak bermain dengan boneka dan menganggap boneka itu hidup seperti manusia. Contoh lain, ketika diberi 2 gelas air yang volumenya sama tetapi bentuknya berbeda, anak sering mengira gelas yang lebih tinggi berisi lebih banyak air karena ia belum memahami konsep konservasi. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret, yaitu terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir secara logis, tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat konkret atau nyata. Mereka mulai memahami konsep sebab akibat, pengelompokan, pengurutan, serta konsep konservasi. Anak pada tahap ini sudah dapat mengikuti aturan permainan yang lebih kompleks dan berpikir lebih terstruktur. Contoh, ketika anak dapat mengurutkan pensil dari yang terpanjang hingga terpendek, atau memahami bahwa 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 3. Mereka juga mulai memahami bahwa jika mereka terlambat berangkat sekolah, maka mereka bisa mendapatkan teguran, sebuah pemahaman logis tentang konsekuensi yang nyata. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap operasional formal. Itu terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja dan orang dewasa muda mulai mampu berpikir abstrak, kritis, dan hipotesis. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan, bukan hanya berdasarkan fakta konkret. Pada tahap ini, individu juga mulai merencanakan masa depan, mengevaluasi pilihan, dan memahami konsep-konsep rumit seperti keadilan atau moralitas. Contoh, ketika seorang remaja memikirkan strategi belajar terbaik untuk meningkatkan nilai, atau mempertimbangkan segala sesuatu, dan bertanya bagaimana jika saya melakukan ini. Mereka juga bisa berdiskusi dengan melihat berbagai sudut pandang, tidak hanya dari perspektif mereka sendiri. Itulah tadi tahap-tahap perkembangan kognitif menurut jin biasa. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Nur Malik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.